Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur kita sembahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk kajian harian online kita di Majelis Cinta, Ibu Bapak, sahabat-sahabat. Kita bertemu lagi pada episode atau edisi hari ini, Selasa bertepatan dengan tanggal 5 November 2024. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah pemimpin kita, pemimpin manusia, dan kita selalu mengikuti suri tauladannya, dan semua kita umat muslim berharap nanti mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Tentu saja dalam mengarungi kehidupan ini kita senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah yang diajar Rasulullah, termasuk tentu saja bagaimana kita berusaha menjadi muslim yang gemar beribadah, beramal soleh, dan lain-lain, tapi juga sebagai pribadi yang memiliki hati yang bersih. Nah, terkait dengan ini, bagaimana sebenarnya cara Rasulullah membersihkan hati? Kita akan bersama-sama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita. Kita sapa saja langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum Ustadz. Kita coba lagi. Mungkin sambungannya sekarang sudah connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustadz Abi Gifran, saya Iwan Ahmad Sudirwan, senang sekali. Ini jamaah, Ustadz, Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat sudah menantikan Ustadz untuk bisa memberikan pada kami semua, kepada jamaah Majelis Cinta, tausiah Ustadz, agar kita bisa benar-benar menjadi umat Rasulullah sebagaimana yang tentu saja kita semua idam-idamkan, termasuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa membersihkan diri kita, termasuk membersihkan hati. Cuma kan ilmunya dan tips-tipsnya mungkin hanya Ustaz bisa mengajar kepada kami semua. Karena itu langsung saja kami mohon kami mohon pada Ustaz untuk memulai kajian ini. Kami persilahkan dengan hormat Ustaz. Baik, sebelum kita awali, mari kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan solawat di pagi ini membuka hati kita dari relung segala yang kotor, sehingga mudah-mudahan ada keberkahan dari kajian pagi ini buat kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam pagi ini saya doakan rezekinya banyak. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa kajian Majelis Cinta Jamaah yang alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita semua, sehingganya di pagi ini yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita lakukan hari ini sebelum daripada beraktivitas, melainkan adalah memberikan subsidi asupan nutrisi kepada batiniah kita, sehingga di mana kata Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang apabila ketika dia membuka matanya lalu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sepanjang hidupnya dalam satu hari itu Allah akan mengingat orang tersebut. Masya Allah. Maka oleh karenanya mari kita awali dengan pembacaan tasbih di pagi ini, sehingga tasbih yang kita baca, tasbih yang kita lantunkan, tasbih yang kita zikirkan, ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengingat kita sepanjang hari ini. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita pagi ini sama-sama bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana zikir tasbih ini adalah satu hal yang paling Rasulullah sukai, di mana kata Nabi bahwasanya khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat daripada tasbih yang kita baca ini merupakan kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan kita, tapi jangan anggap enteng tasbih yang kita baca ini, sehingga ternyata ketika di akhirat dia punya timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan. Dia punya timbangan yang dahsyat, yang berat, yang boleh jadi dengan kita bertasbih kepada Allah, itu yang jadi sebab Allah Subhanahu wa taala malah memasukkan kita ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka tidak boleh kita sebagai umat Islam menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Itulah luar biasanya agama Islam. Berapa banyak pun kebaikannya, ringankah, beratkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua itu ada pertimbangannya. Mungkin kita anggap ringan, tapi di mata Allah itu dahsyat, itu berat, itu besar. Sehingganya tidak boleh kita sebagai umat Islam menyepelekan daripada berzikir atau menyepelekan daripada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Baik. Para pemirsa kajian cinta dimanapun berada, Masya Allah, Tabarakallah.
Terima kasih kepada moderator yang begitu luar biasa, yang begitu cerah wajahnya, yang begitu sejuk. Sehingga pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua orang dipertemukan oleh Allah. Bukan saya yang punya kuasa, tapi yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah pagi ini kita berjumpa, walaupun dengan kajian online, hakikatnya kita berjumpa secara langsung, dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Moganya ini bisa membawa kebaikan buat kita di awal daripada kita membuka mata kita ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat kali ini adalah tema yang sangat inti dalam kehidupan. Orang kadang-kadang mereka lupa bahwasanya ada sesuatu hal yang paling penting, mutiara yang paling berharga dalam hidupnya. Dan dari mutiara itulah ia bisa menjadikan sesuatu yang baik atau bisa menjadikan sesuatu yang buruk. Sehingga kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, ala wa in fi jasadi mutqah idza salahat salahat jasadi kulluh wa idza fasadat fasadat jasada kulluh ala wa hiya qalb. Inilah kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, dikatakan bahwasanya dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Daging tersebut adalah qalbun atau hati kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi. Inti daripada amal kita itu berpusat kepada hati kita. Sehingga menurut Al-Imam Ghazali, hati itu diserang 70.000 oleh iblis, oleh yang mengganggunya setiap hari. Bayangkan, Masya Allah. Sehingga pantas dia kenapa disebut hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolib artinya bolak-balik. Apa maknanya bolak-balik ini? Artinya kadang-kadang hati itu cepat berubah. Sebentar soleh, sebentar enggak soleh, sebentar tenang, sebentar panik, sebentar baik, sebentar jahat, sebentar, Masya Allah, itulah hati. Dia selalu berbulak-balik, berbulak-balik, berbulak-balik. Sehingganya Allah katakan bahwasanya mutiara yang paling berharga, mutiara yang paling mahal, mutiara yang tidak ada nilainya, apa? Ketika seseorang bersih hatinya. Ini yang harus penting dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga oleh karenanya itu, kita harus menjadi orang yang pandai dan mampu menjaga hati kita. Karena kata Nabi Kada tadi, sebaik di antara jasad manakala hatinya bersih. Dan seburuk di antara jasad manakala adalah apa? Hatinya rusak. Oleh karenanya, jangan sampai kita dalam menjalani kehidupan ini, amal kita yang kita lakukan ternyata tidak diterima oleh Allah dengan sebab lantaran adalah apa? Ada kerusakan di hati kita. Amal kita yang harusnya ini menjadi amal baik, menjadi amal soleh, tapi ternyata tidak mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lantaran apa? Ada hati yang tidak baik di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, apa kata Allah? Ayat 28 Allah katakan, alladzina amanu wa tatmainul qulub bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, lalu kita sudah masuk. Sehingga ketika kita sudah paham bahwa inti daripada satu ibadah kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling baik adalah bersih hatinya. Banyak orang yang mereka menjalani kehidupan tenang, tentram, nikmat, merasa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu diawali dari hati yang bersih. Tidak mudah kita menjaga hati yang bersih. Tapi ketika hati itu sudah bersih, hati itu sudah terjaga,
hati itu sudah merasa ringan, hati itu tidak terkontaminasi dengan berbagai macam apapun penyakit, maka dia akan kecenderungan segalanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Nabi katakan bahwa dalam hati itu ada dua hal. Pertama, dia kalau sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang bersyukur. Dia akan menjadi orang yang bersyukur. Maka syukur itu datangnya dari mana? Dari hati. Apapun yang Allah berikan kepadanya akan merasa cukup manakala di hatinya ada rasa syukur. Tapi mohon maaf pemirsa semua, kalau di hati ini tidak pernah ada rasa syukur, sebanyak apapun nikmat yang Allah hadirkan kepada orang tersebut, maka menjadikan orang itu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan kepadanya. Rumah ada, mobil ada, kerjaan punya, aktivitas tidak sama dengan orang lain. Tapi karena hatinya menjadi hati yang gelap, hati yang hubud dunia, terlalu condong kepada cinta dunia, hatinya yang terlalu capek. Capek apa? Cuma hanya pengen mengharapkan daripada lebih baik dari orang lain. Pengen mengharapkan lebih dari segalanya. Nah, itu akan menjadi hati yang capek. Akhirnya adalah apa? Dia tidak pernah akan merasakan daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bisa melihat segala sesuatu yang pada hakikatnya Allah sudah titipkan segalanya kepadanya. Nah, sehingga perlu apa untuk kita menjadi orang yang bersih hati kita? Tips yang pertama, agar kita menjadi hati yang bersyukur, tidak ada lain adalah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kita dituntut untuk bagaimana caranya menjaga hati ini dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang perlu nutrisi itu bukan hanya badan ini, bukan hanya lahir ini. Lahir dia akan kuat ketika kita berikan nutrisi, vitamin, makanan yang cukup, minum yang cukup, tidur yang cukup. Dan begitu pun dengan hati. Ketika kita isi dengan zikir kepada Allah, artinya adalah apa? Bahwa ketika kita berzikir, di situ kita akan mensyukuri bahwa semuanya adalah titipan dari Allah. Zikir ini adalah refleksi antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika mana hati ini diajak mengingat Allah, maka ribuan jarak iblis itu akan menjauh. Iblis itu tidak akan bisa mendekat. Godaan itu tidak akan pernah bisa bergerak mendekati daripada kalbu kita. Manakala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang baik, Ustaz? Zikir yang baik itu kullu zikrin afdolun. Setiap zikir itu utama. Kullu zikrin khairun. Setiap zikir itu adalah baik. Maka afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan sebaik-baik daripada zikir, pembersih daripada hati kita adalah perbanyak membaca la ilaha illallah. Bahkan dikatakan dengan hadis-hadis yang lain. Boleh tidak Ustadz kita berzikir dengan istighfar? Boleh. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini maknanya adalah ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Bimakna kita sedang merontokkan dosa-dosa kita. Ada hal yang seseorang itu ketika mengingat Allah sulit. Melakukan kebaikan sulit. Berpikir baik sulit. Punya hati yang baik sulit. Pengen melakukan kebaikan sulit. Oh, salah satu sebabnya boleh jadi ada satu hal yang membuat orang itu tersekat atau sulit melakukan kebaikan, atau ada hijab sehingga dia sulit untuk berpikir baik. Apa hijab itu? Adalah dosa yang menutup daripada kita melakukan kebaikan.
Maka apa yang harus kita lakukan? Banyak beristighfar. Nah, istighfar ini salah satu di antara kita bersih untuk hati. Nabi Muhammad tidak kurang daripada sab'ina marah. 70 kali setiap hari bertasbih, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar hatinya selalu bersih. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Masya Allah. Maka nih pemirsa, jadi jangan sampai kita sepelekan hati bersih itu. Sholat itu ibadah yang dimana besok adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban yang pertama. Tapi pemirsa, ada satu hal dalam diri manusia yang besok dia akan menyelamatkan hidupnya. Apa? Di mana kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara, "Yaumal la yanfa malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Di mana pemirsa, besok itu hari kiamat tidak ada guna yang namanya lagi harta. Tidak ada guna yang namanya lagi anak kita. Kecuali siapa orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memandang kita, para jamaah sekalian, memandang hamba Allah, memandang umat Nabi Muhammad, memandang orang-orang yang mereka ada di muka bumi ini bukan karena hartanya. Sekali lagi ingatkan, Allah Subhanahu wa taala ini yang membahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Di mana kata Imam Tabrani, Allah itu tidak memandang kita, sekali lagi, tidak memandang kita dari pakaian kita. Allah tidak memandang kita dari rupa kita. Allah tidak memandang kita seberapa banyak kita punya harta. Inilah keadilan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua, itu bukan pandangan dunia ternyata. Allah Muhammad. Allah sekali lagi tidak memandang kita dengan rupa kita. Allah tidak memandang kita dari banyaknya harta kita, dari hebatnya pekerjaan kita, dari sibuknya dunia kita, dari luar biasanya aktivitas kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu memandang dari setiap hambanya, dari bersihnya hatinya, kolbun yang salim, dan amal orang tersebut. Mauman kana lahu qalbun soleh, nah Allah Ta'ala jalla alaihi. Dan apabila ada hati yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi inilah yang harus kita jaga. Capek-capek kita nyari dunia. Tapi kalau hati kita kotor, dunia itu tidak apa-apa di hadapan Allah. Lama-lama kita hidup di dunia ini, tapi hati kita kotor, tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Punya segalanya kita hidup di dunia ini. Kalau ternyata hati itu tidak bersih, maka Masya Allah rugi semua apa yang kita dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Maka mari kita bersihkan hati kita dengan cara apa? Yang pertama tadi kata Nabi, dengan cara biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum saya lanjutkan kita baca tauhid, semoga hati kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, pemirsa semua, jadi kita harus pahami bahwa hati kita ini adalah raja. Sehingga raja itu adalah sebagaimana kata Allah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu apapun dan sekecil apapun yang ada di hati kita. Kenapa hati ini dikatakan raja? Karena hati ini adalah inti dari segala apapun yang kita lakukan. Kalau amal kita buruk, berarti itu pertanda daripada hati kita yang rusak. Naudzubillah. Ini teman-teman. Kalau yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang menyakitkan orang lain, boleh jadi itu tanda hati yang rusak. Sehingga jangan sampai hati yang bersih ini, hati yang sangat mulia ini, raja dari inti kehidupan kita, ini dirasuki iblis, dirasuki setan, sehingga hati ini rusak, dan ketika hati rusak, amal pun jadi rusak. Banyak kecenderungan orang, mereka berkata nyakitin orang lain, bahkan terkadang iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, hasut terhadap orang lain, namimah kepada orang lain, bahkan dusta terhadap apapun yang dibicarakan. Muhasabah sama diri kita. Mungkin sudah terlalu kotor hati ini. Sehingganya kita lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya boleh jadi ketika kita mau muhasabah, apa yang Allah titipkan kepada kita itu lebih baik daripada kita melihat apa yang Allah titipkan kepada orang lain. Belum tentu yang Allah titipkan kepada orang lain saat Allah berikan kepada kita itu malah menjadikan kita orang yang lebih dekat kepada Allah. Ternyata malah lebih jauh. Buat apa nikmat yang Allah kasih sama kita lalu malah menjauhkan kita kepada Allah. Tapi maka bersyukurlah. Sehingganya ketika teman-teman tahu, para pemirsa tahu, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya adalah hal yang sudah Allah pantaskan. Nih, bayangin. Kecenderungan kita kadang-kadang itu, kita tidak menerima pemberian Allah. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwasannya yang Allah berikan itu adalah yang dipantaskan. Yang Allah berikan itu adalah yang mana ketika Allah berikan itu, kita bisa dekat dengan Allah. Apa guna apapun yang orang lain tampakkan kepada kita, lalu kita inginkan itu, tapi itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu kerugian besar buat seseorang yang mereka memiliki di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, sehingganya jangan sampai hati ini terperdaya. Satu cerita. Dulu Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Lalu di samping Nabi itu ada Anas bin Malik. Di samping Nabi di sini ada Abdullah Amr bin As. Kata Nabi ini kepada para sahabat, sahabat, sebentar lagi ada orang ahli surga, dia datang ke masjid ini. Masya Allah. Itu sahabat aneh. Ya Rabbah, orang masih hidup, tapi oleh Nabi Muhammad sudah disebut ahli surga. Nih, sebentar lagi. Ternyata orang itu datang, lalu dia berwudu, lalu dia sholat di masjid. Selesai itu orang, dia bersalaman kepada Nabi.
Nabi nggak sebut lagi. Biasa lagi Nabi ngaji lagi. Nah, selesai ngaji, pulang semua. Ketika selesai bubar, besoknya lagi ada halakoh lagi, pertemuan lagi. Nabi sebut lagi. Dan orangnya orang yang sama. Kata Nabi di hadapan Amr bin As, di hadapan eh, sahabat Anas bin Malik, sahabatku, sebentar lagi ada orang ahli surga yang akan datang nemuin kita. Dan ketika orang itu masuk setelah berwudu, dia masuk, dia sholat 2 rakaat, lalu dia jumpai Nabi, ikut lagi ngaji. Nabi nggak pernah sebut orang itu di depan sahabat yang lain kalau orang itu ada. Dan Anas bin Malik, Amr bin As, Abdurrahman Amr bin As pun merasakan hatinya loh. Kok yang disebut ahli surga ini orang ini lagi? Kemarin orang ini. Hari ini orang ini. Apa sebab orang ini disebut ahli surga? Bayangin. Luar biasa. Nabi nyebut 2 kali. Tidak di depan orang itu. Beres Nabi ngaji. Semua bubar. Besoknya ngaji lagi. Ketika ngaji lagi, bayangin teman-teman. Kalau Nabi yang sebut ini orang ahli surga. Kira-kira ahli surga apa enggak? Ahli surga. Nabi yang nyebut. Masya Allah. Besoknya hari ketiga, ya Rab, Nabi mengulangi lagi. Di sampingnya Anas bin Malik, di samping Abdurrahman bin As. Datanglah tuh orang, Assalamualaikum. Dia ambil wudhu lagi, dia sholat lagi. Dia duduk lagi di dekat Nabi. Dia ngaji lagi. Nabi katakan lagi sebelum tadi dia datang. Sebentar lagi datang lagi ahli surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi beres ngaji, semua pulang. Ini